COVID-19 adalah penyakit yang ditimbulkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2. Penyakit COVID-19 sudah sering terdengar di telinga kita, dan sudah setahun lebih pandemi COVID-19 melanda di Indonesia. Pandemi telah mengubah kehidupan manusia di berbagai sisi, baik sosial, ekonomi, agama, dan budaya. Akibatnya, instansi pendidikan diadakan dengan sistem belajar daring, hingga industri perusahaan menerapkan sistem work from home. Salah satunya perusahaan batik Sparkle yang terletak di kota Solo, tepatnya di Tegukan Sukoharjo. Mulanya, batik yang diproduksi dapat berjalan dengan lancar, di mana batik ini juga dijual hingga ke luar negeri seperti Myanmar. Saat awal pandemi, produksi batik Sparkle sempat diliburkan untuk sementara. Seiring berjalannya waktu, produksi mulai berjalan secara perlahan, namun hasil pemasukan tidak sebanyak sebelum adanya pandemi. Bahkan, pemasukan terus menurun karena berkurangnya daya beli masyarakat terhadap batik di tengah pandemi. Batik dinilai tidak diminati oleh pembeli karena saat ini tidak banyak orang untuk menghadiri acara penting yang memerlukan baju formal. Melihat kondisi seperti ini, selaku penanggung jawab batik Sparkle, Nurindrini mulai mencari ide bisnis baru di tengah pandemi. Hal itu akibat tidak dapat bergantung pada bisnis batik Sparkle yang semakin meredup. Nurindrini memutuskan untuk memulai bisnis baru di rumahnya, yaitu dengan berjualan daster. Pilihan fokus terhadap daster ini bukan tanpa alasan tentunya. Berdasarkan yang disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UKM, bahwa bisnis yang permintaannya banyak saat ini adalah daster dan sarung. Hal ini disebabkan karena saat ini orang lebih sering berada di rumah, sehingga membutuhkan pakaian yang santai. Nurindrini mulai melakukan perencanaan untuk bisnis dasternya, yaitu dengan memesan berbagai macam model dan motif daster dari seorang kenalannya. Kemudian ia mulai memfoto produk daster-daster yang akan dijual secara langsung dari rumah maupun secara online melalui Facebook. Tidak lupa, Nurindrini memasang band di depan rumah dan membuat kalimat yang menarik untuk menarik perhatian pembeli saat membacanya. Sebelum membuka tokonya, Nurindrini bersiap-siap dengan menata daster-daster yang ada di rumahnya. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai UMKM atau usaha rumahan yang kian menjamur di tengah pandemi saat ini? Dalam situasi sekarang ini ya, selama pandemi ini, kalau usaha UMKM semakin menjamur itu wajar-wajar saja ya. Semua orang memang berhak untuk berusaha untuk meningkatkan ekonominya mereka. Jadi ya sah-sah aja, saya ya sudah, welcome aja, terima aja, dan jalani aja apa adanya. Kira-kira kendala apa saja yang Ibu lalui dalam memulai dan menekuni usaha daster ini? Itu ya, karena usaha UMKM sekarang menjamur, otomatis banyak sekali orang yang berusaha untuk usaha ini ya, berarti nanti banyak saingan dan otomatis akan perang harga, di mana kita akan bersaing, harga saling ada yang sangat murah-murah sekali, makanya kita ya saingannya itu perang harga itu kendali. Kedua itu yang pertama, yang kedua itu mengenai
pemasaran. Pemasaran pun kita juga seperti rebutan gitu. Jadi kita ya pandai-pandai untuk mengambil hati buyer atau konsumen, ya seperti itu. Apa saja strategi yang Ibu lakukan agar usaha daster ini dapat bertahan? Usaha saya ya memperluas marketing dengan tetap menjaga kualitas barang. Meskipun daster murah, tapi kita berusaha untuk menjaga kualitasnya tetap baik. Jadi otomatis kita tidak akan mengecewakan para konsumen atau buyer, sehingga mereka akan tetap menjadi langganan kita. Yaitu usaha saya. Dan juga tidak lupa semakin memperluas marketing. Ya, begitu. Apa harapan Ibu untuk batik sparkle dan usaha daster yang sekarang Ibu tekuni untuk kedepannya? Harapan saya otomatis sukses ya, dan maju dan banyak dikenal. Dan saya juga berharap tidak hanya pencapaian marketnya tidak hanya lokal, tapi kita bisa ekspor. Jadi tidak dikenal hanya di Indonesia saja, tapi di luar negeri. Ia mulai menawarkan dasternya kepada orang-orang di sekitar rumah maupun kerabat lainnya. Meskipun bisnis daster ini belum dapat berjalan dengan lancar, namun Nurindrini tidak patah semangat melanjutkan bisnis ini untuk bertahan di tengah pandemi.